Pingin tahu yang namanya buah huldi? Nih lihat, langsung ada di depan rumah saya. Nah ini buah huldi. Kan penjelasan lengkapnya tentang buah huldi itu ada di kitab Taurat kan, di Perjanjian Lama, kitab Kejadian atau Genesis kalau nggak salah ayat 3, itu dijelaskan buah huldi yang dihidangkan oleh iblis untuk menggoda Adam itu kan menjelma menjadi ular begitu. Makanya ini disebut sebagai buah naga karena mirip ular. Tentu ular itu juga ada di otak kita yang namanya otak reptil, otak hasrat primitif yang irasional yang dalam agama dipersonifikasi menjadi Siti Hawa karena ada hubungan antara hawa dan nafsu yang disebut hawa nafsu, yaitu hasrat itu sendiri. Makanya buah huldi itu juga disebut sebagai pohon kekal gitu ya, seperti halnya iblis yang kekal sampai kiamat gitu ya. Tentu yang kekal itu adalah hasrat, karena hasrat kalau diikutin itu tidak ada ujungnya dan tidak ada batasnya. Seperti halnya juga selera ya, seperti selera saya makan buah ini yang selalu nagih dan nagih tidak ada ujungnya kecuali kiamat. Tentu kiamat bukan hanya hancurnya planet, tapi juga kiamat yang ada dalam diri manusia, misal sakit yang parah gitu ya, atau sakratul maut, hasrat itu bisa berhenti begitu. Nah, makanya saya menerjemahkan buah huldi dalam buah naga. Tentu buah naga ini juga sebagai contoh konkret ya dari buah huldi. Sebagaimana banyak tafsir yang menafsirkan buah huldi itu disimbolkan sebagai payudara yang ada di dalam perempuan dan jakun yang ada di dalam laki-laki sebagai pusat selera yang ada di leher. Itu sebenarnya menggambarkan mesin hasrat ya, yang jadi subjek dan objek. Tentu yang jadi objek di sini adalah perempuan Siti Hawa yang disimbolkan dengan payudaranya. Dalam istilahnya itu libidinal ekonomi, karena perempuan selalu menjadi temeng ya, atau umpan dalam bisnis, entah itu di otomotif ya, banyak menggunakan perempuan seksi. Di resto, termasuk juga pom bensin hari ini juga sudah banyak menggunakan perempuan. Karena hari ini buah huldi itu bukan hanya menjadi moralitas pribadi yang bergumul dengan hasrat, tapi juga sudah menjadi budaya yang kolektif gitu ya, yang disebut sebagai budaya konsumtif yang direkayasa oleh kapitalisme modern yang mengglobal, yang selalu men-trigger hasrat manusia untuk selalu membeli dan membeli, belanja dan membelanja gitu ya. Dan itu berada di dalam lingkaran setan, produksi konsumsi, yang mana kapitalisme itu kekal ya, sebagaimana kata Slavoj Zizek, lebih mudah membayangkan hancurnya bumi ya daripada kapitalisme, yang itu selalu membuat kita berhasrat pada sesuatu yang artifisial, yang palsu gitu ya. Karena ketika kita membeli dalam rekayasa ini, kadang membeli bukan karena butuh, tapi kadang bisa bad mood, bahkan bisa karena butuh anggapan dari orang-orang biar kita terkesan keren, kece ya, atau kaya gitu ya ketika kita selalu belanja. Ini yang disebut sebagai karakter iblis ya, yang selalu menyombongkan diri gitu. Dengan makan buah huldi, itulah yang bisa menimbulkan kejatuhan. Tentu kejatuhan ini tidak harus kejatuhan dari langit ke bumi ya, tapi juga kejatuhan akal sehat begitu ya. Dan ketika sudah jatuh, itu akan bisa melahirkan sejarah Khobil dan Kobil, perang saudara. Seperti halnya sekarang terjadi perang antar Israel Amerika melawan Iran karena ada motivasi kapitalisme, akumulasi modal ya, karena ada bisnis, kepentingan bisnis minyak ya dan persenjataan, yang itu juga akan bisa memicu perang saudara ya antara Iran dengan Arab, Qatar dan negara Islam yang lain di Timur Tengah yang pro Israel. Dengan begitu saya bisa beranggapan bahwa agama, cerita-cerita tentang sejarah masa lalu seperti Nabi Adam dan Hawa dan buah huldi itu juga bukan hanya sekedar dongeng ya yang terjadi masa lalu, tapi juga bisa terjadi hari ini dan nyata, sebagaimana klaim dari Al-Quran itu sendiri yang mengklaim bahwa dirinya bukan dongeng. Kita bisa lihat sekarang gitu ya, budaya konsumtif yang sudah masif dan juga sudah ada benih-benih konflik ya dan perang ya, seperti
Israel Amerika melawan Iran. Makanya saya menerjemahkan buah khuldi ini dengan buah naga. Semua orang juga bisa mengartikulasi sendiri. Dan saya menggunakan buah naga sebagai simbol mediasi untuk share, agar kita bisa melakukan pertobatan seperti Adam ya, pertobatan akal sehat, rasional, agar kita kalau belanja itu benar-benar butuh, bukan hanya sekedar butuh anggapan biar kita terlihat keren atau kaya gitu ya, seperti karakter iblis yang menyombongkan diri. Dan ini juga relevan karena buah naga hari ini sudah ada di minimarket sebagai bagian dari mesin hasrat kapitalisme itu sendiri. Tapi alhamdulillah ini buah naga saya langsung petik ya, langsung dari pohonnya sendiri. Dan semoga Trump, Netanyahu dan presiden negara yang lain yang berambisi dengan kapitalismenya untuk ekspansi secara global itu juga melakukan pertobatan gitu ya, biar TOP dan mediasi perdamaian yang dibikin Trump akhir-akhir ini itu benar-benar nyata, tidak sekedar kamuflase klasik yang hegemonik. Karena Amerika dan Israel itu adalah contoh negara yang sangat maju ya dalam segi peradaban, biar tidak mundur ke zaman primitif, hukum rimba. Karena kalau bisa seperti itu, maka dunia ini akan terjadi chaos, kehancuran yang disebut dalam Al-Quran fasad fil ardi.